Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Komaruzaman dari kelas Paralel 1. NPM saya 026. Di sini saya akan menjelaskan sel dan jaringan pada tubuh manusia dengan nama mata kuliah Ilmu Faal dan dosen pengajar Pak Dani. Sebelumnya saya telah mencari 5 materi sel dan jaringan pada manusia di 5 AI yang berbeda. Yang pertama itu ada di AI ChatGPT. Berikut penjelasannya adalah sel dan jaringan pada manusia adalah dua konsep dasar dalam biologi yang sangat penting untuk memahami struktur dan fungsi tubuh manusia. Yang pertama itu ada sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh hidup. Semua makhluk hidup termasuk manusia terdiri dari sel. Setiap sel memiliki bagian-bagian tertentu yang disebut organel, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Ada 2 jenis utama sel pada manusia. Yang pertama itu ada sel prokariotik atau misalnya bakteri, meskipun manusia tidak memiliki sel jenis ini. Yang kedua itu ada sel eukariotik, yang artinya sel manusia termaksud dalam kategori ini. Sel eukariotik memiliki inti sel yang dilindungi oleh membran dan organel-organel lainnya, seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan lain-lainnya. Berikut beberapa jenis sel dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama ada sel darah merah. Fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua itu ada sel saraf atau disebut neuron, menghantarkan impuls listrik untuk komunikasi antar bagian tubuh. Yang ketiga ada sel otot, membantu dalam pergerakan tubuh. Yang keempat ada sel epitelium, menutupi permukaan tubuh dan organ internal. Berikut ada jaringan. Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu dalam tubuh. Ada 4 jenis jaringan utama pada manusia. Yang pertama itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu yang membentuk lapisan pelindung dan organ-organ internal. Contohnya itu ada kulit, saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Yang kedua itu ada jaringan ikat. Fungsinya itu menyokong dan mengikat berbagai struktur tubuh. Contohnya adalah jaringan tulang, darah, dan lemak. Yang ketiga ada jaringan otot. Berfungsi untuk menghasilkan gerakan. Ada 3 jenis gerakan jaringan otot pada manusia. Yang pertama ada otot polos, ditemukan di dinding organ-organ internal, atau misalnya saluran pencernaan. Yang kedua itu ada otot rangka, menggerakkan tubuh secara sadar seperti otot lengan atau kaki. Berikutnya ada otot jantung, ditemukan di jantung dan bertanggung jawab untuk memompa darah. Yang keempat ada jaringan saraf, berfungsi untuk menerima dan mengirimkan impuls listrik di seluruh tubuh. Terdiri dari neuron dan sel-sel penunjang lainnya. Jadi, sel dan jaringan bekerja sama untuk memastikan tubuh manusia berfungsi dengan baik, mulai dari pergerakan hingga pengangkutan oksigen dan pengaturan sinyal saraf. Selanjutnya yang saya dapat dari AI berikutnya, AI Propulsivity, yaitu adalah materi sel dan jaringan pada manusia ini adalah komponen dasar yang membentuk struktur dan fungsi tubuh. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya. Yang pertama itu ada sel manusia. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Dalam tubuh manusia terdapat sekitar 50 hingga 100 triliun sel yang bervariasi dalam tipe, ukuran, dan bentuk yang berbeda-beda. Banyak sekali bukan? Beberapa jenis sel yang ada dalam tubuh manusia meliputi, yang pertama itu meliputi ada sel saraf yang fungsinya untuk menghantarkan impuls listrik. Yang kedua ada sel otot, bertanggung jawab untuk pergerakan. Yang ketiga ada sel darah, termasuk sel darah merah dan putih ini berfungsi dalam transportasi oksigen dan pertahanan tubuh. Selanjutnya ada sel kulit
yang fungsinya melindungi tubuh dari kerusakan eksternal. Setelahnya ada sel lemak untuk fungsinya menyimpan energi. Struktur sel terdiri dari beberapa komponen penting, termasuk membran plasma, fungsinya untuk memisahkan isi sel dari lingkungan luar dan mengontrol apa yang masuk dan keluar dari sel. Ada nukleus, mengandung materi genetik atau yang kita sebut DNA, dan mengontrol aktivitas sel lainnya. Selanjutnya ada sitoplasma, cairan di dalam sel yang mengandung organel. Organel seperti mitokondria atau sumber energi, ribosom atau sintetis protein, dan lisosom atau penguraian limbah. Jaringan manusia adalah jaringan kumpulan sel dengan struktur yang serupa yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia itu terdapat 4 jenis jaringan utama. Yang pertama ada jaringan epitel, melapisi permukaan tubuh dan rongga organ. Jaringan ini berfungsi dalam perlindungan, sekresi, dan penyerapan. Contoh termasuk kulit dan dinding usus. Yang kedua ada jaringan otot, terdiri dari sel-sel otot yang dapat berkontraksi. Terdapat 3 jenis. Yang pertama ada otot lurik atau disebut skeletal, menggerakkan otot rangka fungsinya. Yang kedua ada otot polos, mengontrol organ dalam. Yang ketiga ada otot jantung, menggerakkan jantung tentunya fungsinya. Yang ketiga ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini fungsinya menghubungkan dan mendukung jaringan serta organ lainnya. Jaringan ini termasuk tulang, darah, dan lemak. Selanjutnya yang keempat itu ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini terdiri dari neuron yang menghantarkan sinyal listrik di seluruh tubuh, memungkinkan komunikasi antara berbagai bagian tubuh. Setiap jenis jaringan ini memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada keseluruhan kesehatan dan fungsi tubuh manusia. Itu saja yang saya dapat materinya dari AI Purple City. Kemudian yang dapat saya sampaikan materinya dari Gemini AI, yaitu adalah sel. Sel itu adalah unit dasar kehidupan. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, tersusun dari sel. Sel memiliki struktur yang kompleks, termasuk membran sel, sitoplasma, dan inti sel, atau yang kita sebut nukleus. Setiap sel memiliki fungsi spesifik, misalnya sel darah merah mengangkut oksigen, sel saraf mengirimkan sinyal, dan sel otot itu berkontraksi untuk tenaga kita. Yang kedua itu ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang serupa. Ada 4 jenis jaringan dasar pada manusia. Ya, sama jaringan pertama itu yang tadi saya dapat, jaringan epitel, fungsinya melapisi permukaan tubuh dan organ, berfungsi sebagai pelindung, sekresi, dan penyerapan. Yang kedua itu ada jaringan ikat, mendukung dan menghubungkan jaringan dengan organ lain. Contohnya itu seperti tulang, tulang rawan, dan tendon. Yang ketiga itu ada jaringan otot. Jaringan otot ini berkontraksi untuk menghasilkan gerakan, terdiri dari otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Kemudian ada jaringan saraf, fungsinya mengirimkan sinyal listrik ke seluruh tubuh, terdiri dari neuron dan sel pendukung lainnya. Yang ketiga itu ada hubungan antara sel dan jaringan. Sel adalah komponen penyusun jaringan. Sel-sel yang bekerja sama untuk membentuk jaringan, dan jaringan-jaringan yang bekerja sama untuk membentuk organ. Dan selanjutnya organ-organ yang bekerja sama untuk membentuk sistem organ. Dan sistem organ bekerja sama untuk membentuk organisme manusia. Begitu siklusnya kira-kira. Dan kemudian itu ada contohnya, bisa kita baca di sini. Ada sel-sel otot berkumpul untuk membentuk jaringan otot.
jaringan otot bersama dengan jaringan ikat dan jaringan saraf membentuk organ otot. Organ otot bersama organ-organ lainnya seperti tulang dan sendi itu membentuk sistem muskuloskeletal. Di sini ada informasi tambahan, yaitu tubuh kita manusia yang ada di dunia ini memiliki berbagai jenis sel dengan perkiraan mencapai 200 jenis sel yang berbeda. Setiap jenis sel ini memiliki fungsi khusus yang berkontribusi pada fungsi keseluruhan tubuh. Memahami struktur dan fungsi sel dan jaringan sangat penting dalam bidang medis, biologi, dan bidang ilmu kehidupan lainnya. Selanjutnya yang saya dapat di AI berikutnya yaitu ada Cloud AI. Materi sel dan jaringan pada manusia itu bisa dilihat atau dibaca di sini. Ada sel pada manusia adalah unit struktural juga dan fungsionalnya terkecil dalam tubuh manusia. Setiap sel memiliki komponen utama. Yang pertama itu ada membran sel, berfungsi sebagai penghalang yang mengontrol zat apa yang masuk dan keluar sel. Yang kedua itu ada di sini ada sitoplasma, cairan di dalam sel yang mengandung berbagai organel. Yang ketiga itu ada nukleus. Nukleus itu mengandung DNA dan mengontrol aktivitas sel. Yang keempat itu ada organel, struktur khusus seperti mitokondria, ribosom, sintetis protein, dan aparatus Golgi atau pengemas protein. Jaringan pada manusia. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi serupa. Ada 4 jenis jaringan utama, seperti yang tadi sudah dibaca di AI sebelumnya. Yang pertama ada jaringan epitel, fungsinya menutupi permukaan tubuh dan melapisi organ dalam. Kedua, fungsinya itu ada berfungsi untuk perlindungan, sekresi, absorpsi, dan ekskresi. Contohnya itu ada kulit, lapisan saluran pencernaan. Kedua, ada jaringan ikat, menghubungkan dan mendukung organ tubuh. Selanjutnya ada jenis tulang, ada tulang rawan, darah, lemak. Berfungsi untuk perlindungan, dukungan struktural, dan transportasi. Yang ketiga, ada jaringan otot. Fungsinya ini bertanggung jawab untuk pergerakan. Jenis-jenisnya berikut adalah otot rangka yang bisa kita sebut bergerak secara sadar, otot jantung dan otot polos tidak bergerak secara tidak sadar atau tidak sadar. Yang keempat ada jaringan saraf, fungsinya mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh. Terdiri dari neuron atau sel saraf dan sel pendukung lainnya. Yang ketiga ada bertanggung jawab untuk koordinasi, sensasi, dan fungsi kognitif. Berbagai jaringan ini bergabung membentuk organ, dan organ-organ membentuk sistem organ yang menjalankan fungsi kompleks dalam tubuh manusia. Selanjutnya yang saya dapat materi sel pada jaringan manusia itu di AI Humata AI. Di Humata AI ini materinya yaitu ada sel pada manusia. Sel itu adalah unit dasar kehidupan yang membentuk tubuh manusia. Semua proses kehidupan seperti pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi terjadi di tingkat sel. Yang pertama itu ada struktur sel. Bisa kita baca di sini, struktur sel itu terdiri dari beberapa bagian utama. Masing-masing fungsi memiliki fungsi tertentu. Membran sel atau disebut plasma membran. Membran sel itu adalah lapisan tipis yang membungkus sel dan memisahkannya dari lingkungan eksternal. Membran ini juga mengatur perpindahan zat ke dalam dan keluar sel. Membran sel tersusun atas lapisan lipid 2 lapis yang mengandung protein. Berikutnya bisa kita lihat atau kita baca di layar. Ada sitosol atau sitoplasma, yaitu adalah cairan kental di dalam sel yang mengandung air, garam, enzim, dan zat-zat lainnya.
yang diperlukan untuk reaksi kimia. Di dalam sitosol terdapat organel-organel yang berfungsi dalam berbagai proses seluler. Selanjutnya itu ada nukleus. Nukleus bisa kita sebut yaitu inti sel. Inti sel. Nukleus itu adalah organel yang berfungsi sebagai pusat pengendalian sel karena mengandung materi genetik berupa DNA. DNA di dalam nukleus mengatur semua aktivitas sel termasuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Begitu kira-kira. Dan selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organ yang berfungsi sebagai pembangkit energi sel. Mitokondria menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat, sumber energi utama bagi sel. Retikulum endoplasma atau disingkat itu RE terdiri dari dua jenis. Retikulum endoplasma kasar, fungsinya itu memiliki ribosom di permukaannya, berfungsi untuk sintetis protein. RE halus, cirinya itu tidak memiliki ribosom dan fungsinya dalam sintetis lipid dan detoksifikasi. Ribosom adalah tempat sintetis protein. Ribosom ditemukan bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Badan Golgi atau Golgi apparatus berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan produk-produk sel atau disebut, bisa kita baca, terutama protein dan lipid. Selanjutnya itu ada lisosom, mengandung enzim pencernaan yang berfungsi untuk mencerna bahan-bahan yang tidak diinginkan atau rusak dalam sel, termaksud patogen yang masuk ke dalam sel. Selanjutnya itu ada, bisa kita lihat di sini, yaitu sentrosom. Sentrosom ini terlibat dalam pembelahan sel, terdiri dari sepasang sentriol yang berfungsi dalam pembentukan benang spindle saat mitosis. Yang kedua, ini ada jenis sel pada manusia. Sel manusia dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, antara lain sel epitelial. Fungsinya atau cirinya ini membentuk lapisan pelindung pada tubuh dan rongga manusia. Selanjutnya ada sel otot yang ciri atau fungsinya ini bertanggung jawab untuk kontraksi dan pergerakan tubuh. Selanjutnya yang ketiga dapat kita lihat atau kita baca di layar handphone saya, itu ada sel saraf yang memiliki fungsi atau ciri mengirimkan sinyal listrik untuk mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Yang keempat itu ada sel darah. Sel darah seperti eritrosit atau yang kita sebut atau yang kita ngerti itu sel darah merah, yang fungsinya itu membawa oksigen dan leukosit. Leukosit itu yang kita tahu sel darah putih, kalau eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih ini yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita nggak gampang sakit itu berarti sel darah putih kita sangat kuat dan sangat berfungsi banget bagi tubuh kita. Gitu kira-kira. Yang kedua ini, atau yang saya dapat materi dari Humata AI ini, jaringan pada manusia. Jaringan pada manusia itu adalah kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang serupa.
pada manusia terdapat 4 jenis jaringan utama yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh yang kompleks. Yang pertama itu jaringan pada manusia ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini memiliki ciri dan fungsi itu melapisi permukaan tubuh dan organ serta membentuk kelenjar. Struktur jaringan epitel ini terdiri dari lapisan sel yang rapat dengan sedikit atau tidak ada ruang antar sel. Kemudian ada fungsi jaringan epitel ini, yaitu fungsinya melindungi tubuh dan organ dari kerusakan mekanik, mikroorganisme, dan dehidrasi. Berarti jaringan epitel kita sangat berfungsi sekali, bukan? Dan selanjutnya itu dapat berfungsi dalam penyerapan, seperti di dalam usus dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sekresi. Sekresi itu bisa kita ingat atau kita bayangkan tuh seperti kelenjar, keringat, air liur. Jadi kalau kita keluar keringat, berarti itu bisa disebut sekresi, dan itu sangat membantu tubuh untuk melancarkan metabolisme dan tubuh kita jadi sehat karena keluar keringat. Itu kira-kira ya. Selanjutnya ada permeabilitas selektif, atau bahasa Indonesianya yaitu atau artinya mengatur zat yang masuk dan keluar dari tubuh atau organ. Contoh permeabilitas selektif itu ada di epitel epidermis pada kulit, epitel usus yang berfungsi menyerap nutrisi, dan epitel alveolus di paru-paru untuk pertukaran gas. Dan kemudian di sini ada jaringan penghubung. Jaringan penghubung ini berfungsi untuk menyokong dan menghubungkan berbagai bagian tubuh. Jaringan penghubung ini sangat penting dan sangat berfungsi sekali bagi tubuh kita untuk menyambungkan sel, menyambungkan pencernaan, untuk menyambungkan dan lain-lainnya lah. Jaringan penghubung ini tentu sangat berfungsi sekali. Dan struktur pada jaringan penghubung ini ada terdiri dari sel-sel yang tersebar dalam matriks ekstraseluler atau zat yang berada di luar sel, yang bisa berupa cairan, gel, atau padat. Fungsinya yaitu fungsi jaringan penghubung ini adalah menyediakan dukungan struktural untuk tubuh, menghubungkan organ dan jaringan. Selanjutnya itu fungsi yang ketiga, bisa menyimpan cadangan energi. Yang keempat, bisa memberikan elastisitas pada kulit dan organ. Yang kelima ada yang kelima mungkin dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada jenis jaringan penghubung. Jenis-jenis jaringan penghubung itu ada jaringan ikat longgar yang menghubungkan kulit dengan jaringan bawahnya. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat itu seperti tendon dan ligamen yang menghubungkan otot dengan tulang dan tulang lainnya, atau tulang dan tulang dengan tulang, tulang. Selanjutnya ada jaringan adiposa atau disebut lemak. Adiposa itu lemak berarti. Fungsinya yaitu menyimpan energi dalam bentuk lemak. Selanjutnya ada karton
atau disebut tulang rawan menyokong jaringan dan organ seperti pada sendi. Selanjutnya itu ada tulang. Tulang itu menyokong tubuh dan memberikan perlindungan bagi organ tubuh vital. Darah. Darah itu fungsinya mengangkut oksigen, nutrisi, dan limbah di dalam tubuh. Yang ketiga, ada jaringan otot, berfungsi untuk menghasilkan pergerakan. Struktur terdiri dari sel-sel otot yang dapat berkontraksi. Kemudian itu ada fungsinya. Fungsinya ini membantu tubuh bergerak dan memberikan kekuatan. Tentu namanya juga jaringan otot. Jenis-jenis jaringan otot yaitu kalau nggak salah ada 3. Yang pertama itu ada otot lurik, disebut skeletal. Fungsinya mengendalikan gerakan tubuh secara sadar. Terdapat pada otot rangka, letak jaringan otot lurik ini. Yang kedua ada otot polos. Fungsinya mengendalikan gerakan tubuh secara tidak sadar, seperti pada dinding organ dalam atau disebut usus pembuluh darah. Usus dan pembuluh darah gitu maksudnya. Yang ketiga itu, yang terakhir ada otot jantung. Terdapat pada jantung dan bekerja secara tidak sadar, memungkinkan kontraksi jantung. Yang keempat itu ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan informasi di seluruh tubuh. Struktur ini terdiri dari neuron atau yang kita sebut biasa sel saraf yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan sinyal listrik. Fungsinya yaitu mengkoordinasikan aktivitas tubuh, merespon rangsangan, dan mengatur fungsi tubuh yang kompleks. Bagian-bagian jaringan saraf itu, yang pertama ada neuron sel saraf yang mentransmisikan impuls listrik, fungsinya neuron. Yang kedua ada sel glia, fungsinya penunjang yang memberikan dukungan, perlindungan, dan nutrisi bagi neuron. Contohnya itu ada otak, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer yang menghubungkan seluruh tubuh dengan sistem saraf pusat. Hubungan antara sel dan jaringan. Sel adalah unit terkecil dalam tubuh yang membentuk jaringan. Beberapa jenis sel bekerja sama untuk membentuk jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Jaringan selanjutnya bekerja sama dalam membentuk organ yang kemudian membentuk sistem organ. Misalnya bisa kita lihat ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Semua jaringan dan organ bekerja secara terpadu untuk menjaga keseimbangan tubuh dan memungkinkan tubuh berfungsi dengan baik. Dan di sini saya dapat kesimpulannya yaitu pemahaman tentang sel dan jaringan sangat penting untuk mengerti bagaimana tubuh manusia bekerja. Sel adalah unit dasar kehidupan dan berbagai jenis jaringan yang dibentuk oleh sel-sel tersebut memungkinkan tubuh kita untuk melakukan gerakan berbagai fungsi. Yang seperti kayak jaringan otot tadi memiliki fungsi dan memiliki untuk tenaga untuk kita kegiatan yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia atau hidup kita sendiri dan hidup makhluk hidup. Kemungkinan itu saja materi yang saya dapat dan yang saya cari di 5 AI yang berbeda. Ada di AI yang pertama ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, dan Humata AI. Semua jaringan ini materinya sama. Semua AI ini yang saya cari itu materinya sama. Ada sel dan jaringan pada manusia. Dan ya kemungkinan itu aja yang saya dapat. Dan mohon maaf kalau ada salah dalam penyebutan atau salah informasi, karena saya juga masih mahasiswa baru yang belum terlalu mengerti
apa itu sel dan jaringan pada tubuh manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata juga tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.